Jiwon berteriak, menghentikan Nureong yang hendak mengacak-acak isi hadiah dari bosnya. Ia segera menangkap Nureong, mencegah kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh anjing kecil itu. Nureong tampak bingung sesaat karena diangkat, tetapi kemudian dengan senang hati melompat ke dalam pelukan Yeondu. Yeondu menyambut Nureong dengan gembira. Melihat Nureong yang tampak menggemaskan dalam pelukan Yeondu, Jiwon hanya bisa membiarkannya untuk kali ini, meskipun ia sempat kesal dengan ulah Nureong sebelumnya. Sambil menggendong Nureong, Yeondu menanyakan apa isi bungkusan yang dibawa papanya. Jiwon balik bertanya pada Yeondu apakah ia ingat pemilik toko tempatnya biasa bekerja. Yeondu ingat, itu adalah orang yang pernah membelikannya sosis. Jiwon membenarkan. Dan ini adalah bungkusan hadiah darinya untuk Yeondu, kata Jiwon, lalu mengajak Yeondu membukanya bersama-sama. Melihat kotaknya yang berwarna merah muda, Yeondu berseru gembira, sangat cantik. Jiwon hanya bisa tertawa dan bertanya lagi, apakah benar-benar cantik? Yeondu mengiyakan, sangat cantik karena warnanya pink. Saat mereka membuka tutup kotak itu, keduanya bingung dengan isinya. Satu set kuteks rahasia untuk anak-anak. Jiwon tak menyangka bosnya akan memberinya hadiah seperti ini. Ia mengira bosnya akan memberikan Yeondu satu set sosis jumbo atau semacamnya. Ia memastikan kembali, dan ternyata hadiah ini memang untuk anak perempuan setelah si bos berdiskusi dengan istrinya. Sementara itu, Yeondu sudah sangat terpukau dengan cantiknya kotak tersebut. Jiwon berkata pada Yeondu bahwa ia yakin Yeondu belum tahu apa ini. Yeondu mengangguk antusias. Jiwon pun menjelaskan bahwa itu adalah cat untuk mewarnai kuku, yang disebut kuteks. Meskipun Yeondu tampak terpesona dengan namanya, ia tetap bingung apa itu kuteks. Jiwon menjelaskan bahwa kuteks itu bisa untuk mewarnai kuku Yeondu. Mendengar penjelasan itu, Yeondu langsung mengerti karena guru di tempat penitipan anak juga memakai cat kuku. Jiwon menanyakan warna apa yang dipakai guru Yeondu. Yeondu memberitahu papanya bahwa warnanya kuning. Melihat Yeondu sudah mengerti, Jiwon bertanya apakah Yeondu mau memakai kuteks. Tentu saja Yeondu dengan sangat senang hati mengiyakan. Melihat wajah bahagia Yeondu, Jiwon berpikir, mungkin tidak ada anak usia 5 tahun di dunia ini yang tidak mau mengecat kukunya. Ia salut pada bosnya. Dirinya sendiri bahkan tidak terpikirkan hal seperti ini karena ia tidak memahaminya. Lalu Jiwon menatap Yeondu dan berjanji akan membuat kuku Yeondu menjadi yang paling cantik. Ia meminta Yeondu untuk mengulurkan tangannya. Yeondu menuruti. Jiwon pun mulai merapikan kuku Yeondu dengan alat perata kuku, menjelaskan bahwa alat itu digunakan untuk membuat ujung kuku Yeondu bulat agar tampak cantik saat diwarnai. Yeondu bertanya lagi, apakah kuku Yeondu akan sangat cantik jika bentuknya bulat? Jiwon membenarkan karena menurutnya memang begitu, lalu ia meminta Yeondu untuk meletakkan jari-jarinya ke dalam alat yang akan ia berikan pada Yeondu. Saat semua jari Yeondu memasuki alat itu, ia tampak sangat penasaran dan bertanya-tanya. Jiwon kemudian menanyakan warna apa yang ingin Yeondu pakai. Dengan sangat antusias, Yeondu langsung menunjuk salah satu warna yang sangat ingin ia pakai. Melihat itu, Jiwon tertawa lepas karena warna yang dipilih Yeondu adalah oranye. Saat Jiwon membuka tutup kuteks, ia melihat ujung penutupnya berbentuk kuas kecil. Tak lama kemudian, Jiwon mulai bercanda dengan Yeondu, menanyakan seberapa cantik yang harus ia buat untuk Tuan Putri Juju. Dengan sangat senang, Yeondu mengangkat kedua tangannya sambil berkata bahwa ia ingin papanya membuat kukunya secantik langit dan bumi. Jiwon pun mulai mengecat kuku Yeondu. Akhirnya, semua kuku tangan Yeondu selesai dicat warna oranye. Yeondu sangat menyukai kukunya yang tampak sangat cantik. Ia hendak menyentuhnya, tetapi dihalangi Jiwon, yang mengatakan catnya akan rusak jika Yeondu menyentuhnya sebelum kering. Seketika Yeondu menjadi panik dan terdiam sesaat. Lalu Jiwon mengeluarkan pengering cat kuku dan meminta Yeondu untuk memasukkan tangannya ke dalam alat tersebut. Dengan senang hati, Yeondu mengikuti permintaan papanya. Ketika tangannya sudah di dalam alat itu, Yeondu terkejut karena alat itu mengeluarkan angin. Akhirnya, semuanya sudah kering. Yeondu sangat senang, dan Jiwon tidak mengira bahwa hasilnya akan sangat baik seperti itu. Yeondu menatap papanya dan mengucapkan terima kasih. Melihat itu, Jiwon hanya tertawa dan menerima ucapan terima kasih Yeondu. Lalu Yeondu berkata bahwa ia sekarang akan melakukannya. Hal ini membuat Jiwon bingung apa yang ingin Yeondu lakukan. Dengan sangat senang, Yeondu sudah mengambil satu botol cat kuku warna biru dan membukanya. Lalu ia dengan gembira mengatakan bahwa ia akan membuat kuku papanya tampak sangat cantik. Dan seperti biasa, hari pun berjalan begitu cepatnya hingga 3 hari telah berlalu. Di hari ini, Jiwon dan Yeondu sedang berjalan keluar, ingin pergi ke suatu tempat. Di tengah jalan, Jiwon menanyakan pada Yeondu apakah ia tahu kemana mereka akan pergi kali ini. Dengan lancar, Yeondu menyebutkan, kasus lemari dan masih banyak lagi. Mendengar itu, Jiwon tertawa dan membenarkannya. Saat itu, Yeondu yang sangat gembira menatap kuku jempol Jiwon. Bagi Yeondu, kuku itu tampak sangat cantik, dan ia tertawa senang melihat kuku papanya. Jiwon hanya bisa tersenyum melihat semua kukunya dicat, dan karena Yeondu berusaha sangat keras mengecatnya, Jiwon merasa tidak tega untuk menghapusnya. Saat itu, Yeondu sangat senang karena menurutnya bintang yang ada di kuku Jiwon seperti berdansa.
Jiwon sendiri, setiap melihat kukunya, membuatnya tidak bisa menahan tawa. Jiwon bersyukur insiden kuteks ini terjadi setelah ia berhenti dari pekerjaannya. Mereka pun berjalan dengan sangat bahagia dan sampai di tempat penjualan kasur. Melihat itu, Yeondu tak henti-hentinya berseru betapa indahnya tempat itu. Jiwon juga memuji dekorasi ruangannya yang ditata dengan lengkap. Hal itu membuat Yeondu tampak sangat menyukainya. Lalu Jiwon mengajak Yeondu untuk masuk agar bisa berfoto-foto. Yeondu tidak langsung mengikuti kata papanya, melainkan bertanya dahulu apakah mereka diperbolehkan melakukannya. Jiwon menegaskan bahwa Yeondu bisa melakukannya. Saat itu, Yeondu berseru senang karena melihat sebuah piano. Melihat piano itu, Jiwon bertanya pada Yeondu apakah ia tahu apa itu. Yeondu dengan senang menjelaskan bahwa guru di pusat penitipan anak pernah menunjukkan hal itu kepada mereka saat guru itu bermain piano. Jiwon bertanya lagi, lagu apa yang dimainkan ibu guru tersebut? Yeondu dengan senang menyebutkan judul lagu, Terbanglah Pesawat. Jiwon pun langsung mengajak Yeondu untuk duduk di depan piano tersebut. Sambil memegang kameranya, Jiwon meminta Yeondu untuk berpose seakan-akan ia sedang bermain piano. Terlihatlah suatu pemandangan yang sangat indah, di mana Yeondu tampak senang bermain pianonya. Melihat itu, Jiwon tidak bisa tidak terpesona. Ia tahu Yeondu akan sangat cocok dengan piano itu, tetapi ia tidak menyangka penampilan Yeondu akan lebih menakjubkan dari itu. Ia juga mengomentari jari-jari Yeondu yang tampak lebih cerah dan panjang dari anak-anak lainnya, yang membuatnya tampak lebih menakjubkan. Saat itulah, di belakang Jiwon, terdengar suara wanita yang berseru ketika melihat Yeondu. Jiwon pun langsung menoleh, dan wanita itu bertanya, apakah ada masalah? Jiwon menjelaskan bahwa tidak ada masalah. Ia hanya refleks menoleh karena mendengar suara dari belakangnya. Mendengar itu, wanita itu sadar dan meminta maaf bahwa ia begitu terpukau dengan kecantikan Yeondu ketika ia lewat sehingga terbawa suasana sebentar. Jiwon tidak mempermasalahkannya. Wanita itu kemudian menanyakan di mana orang tua Yeondu. Tak lama kemudian, suara Yeondu terdengar memanggil papanya. Yeondu terlihat mulai panik, berdiri sendiri ketakutan memanggil papanya. Melihat itu, Jiwon langsung panik mendekatinya dan meminta Yeondu tidak khawatir bahwa dirinya ada di sana. Sementara itu, wanita itu tampak termenung melihatnya. Wanita itu pun meminta maaf pada Jiwon karena Jiwon tampak begitu muda sehingga ia tidak tahu bahwa Jiwon adalah ayah Yeondu. Jiwon hanya bisa tertawa dan tidak mempermasalahkannya karena hal itu sering terjadi padanya. Namun, wanita itu kemudian menunjuk dan terfokus pada kuku-kuku Jiwon yang tampak cerah. Jiwon pun panik menjelaskan bahwa itu putrinya yang melakukannya bersamaan dengan kuku putrinya, dan ia menegaskan bahwa ia tidak memakai lipstik. Wanita itu tiba-tiba langsung cemberut dan diam menatap Jiwon. Lalu ia tertawa, mulai mengatakan bahwa Jiwon mewarnai kukunya bersama putrinya. Jiwon membenarkannya. Wanita itu pun tertawa kembali, mengatakan bahwa ayahnya saja saat bermain dengannya tidak akan melakukan hal seperti itu, dan ia memuji Jiwon sebagai ayah yang baik. Lalu wanita itu pun pamit pergi dan tidak lupa meminta Jiwon menikmati waktunya bersama putrinya. Jiwon kemudian mengambil foto Yeondu. Yeondu tampak menikmati berpose seperti sedang bermain piano. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.